Fakta yang pertama adalah pemimpin UNHCR di Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan berkenegaraan Denmark. Dan aku sampai sekarang masih bingung kenapa banyak informasi beredar bahwa pemimpin UNHCR ini dari daerah Rohingya. Dan aku bisa menguji validitas yang aku sampaikan dengan resource yang valid. Bubarin UNHCR sekarang. Ini udah terlalu jelas. Orang-orang Rohingya itu bukan terdampar, tetapi mereka mendamparkan diri. Dan memang tujuan mereka dari awal itu memang kesini. Aku pribadi kasihan sama orang Rohingya, tapi di sisi lain lebih kasihan rakyat Indonesia. Jika kita menampung mereka cepat atau lambat, percaya tidak percaya, Indonesia akan mendapatkan masalah sosial baru. Kita belajar dari kejadian yang ada di Malaysia. Orang-orang Rohingya itu berjualan di pinggir jalan, padahal mereka tidak memiliki hak untuk itu. Ilegal. Tapi apa? Mereka ngeyel. Bermodalkan ID card UNHCR, mereka melanggar peraturan di negara orang yang sudah membantu mereka. Kan udah kelihatan gimana sifat dari etnis ini. Terlepas mereka beragama Islam, malah sifat mereka tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Gak semua orang Rohingya, tapi kebanyakan begitu. Dikasih hati malah minta jantung. Gimana menurut kalian? Pak, mohon maaf ya, saya kasih sedikit saran ya. Tapi saya juga menghargai apa yang telah Bapak lakukan gitu loh. Kalau tidak mau orang Rohingya bertambah terus di Indonesia, coba deh bubarkan UNHCR. Pasti setengah masalah akan selesai. Karena jalurnya udah nggak ada, udah dibubarkan. Jadi mereka nggak bisa masuk lagi gitu loh. Kalau UNHCR nggak dibubarkan, pasti makin banyak lagi orang-orang Rohingya datang terus gitu loh. Dan bakalan bertambah, mau dimanain pasti nggak muat, serius. Orang Indonesia sudah memanusiakan manusia, tapi manusia yang dimanusiakan itu nggak tahu diri, ngelunjak Pak. Apalagi orang-orang Rohingya ini didukung sama UNHCR, makin-makin Pak. Halo teman-teman, kali ini kita akan ngebahas profil dari Thomas Vargas dan persoalan etnis Rohingya di Indonesia. Siapa sih Thomas Vargas itu? Thomas Vargas adalah ketua UNHCR Indonesia teman-teman ya. Dulunya si bapak ini bekerja di Biro Eropa ya, berarti masih di UNHCR juga teman-teman, entahlah di tingkat Eropa kah, internasional kah, nggak tahu juga ya. Dari tahun 2003, berarti si bapak ini sudah cukup lama ya bekerja di UNHCR. Terus si bapak ini ya diutus jadi salah satu perwakilan ya untuk jadi ketua UNHCR di Indonesia teman-teman ya. Tugasnya ngapain aja? Tugasnya adalah melindungi hak-hak warga imigran pencari suaka teman-teman, termasuk etnis Rohingya. Itu hak-haknya benar-benar dilindungi teman-teman ya, sampai makannya, minumnya, apa segala kebutuhannya, baju, apa internet dan segala macam, itu semua dipenuhi begitu teman-teman ya. Katanya sih akan dikirim ke negara ketiga begitu. Yang jadi pertanyaan, negara ketiga yang mana gitu loh yang akan menerima suaka etnis Rohingya ya. Masalahnya, infonya seluruh negara sudah menutup akses untuk etnis Rohingya teman-teman. Langkah tegas apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi gelombang Rohingya? Saya cerita dulu ya. Dulu tuh Pak Jokowi itu ya selaku pemerintah Indonesia itu sudah menolak dengan tegas ya kedatangan etnis Rohingya di Indonesia. Hanya saja dibalas dengan demonstrasi, unjuk rasa dan lain sebagainya. Sampai Pak Jokowi dikatain PK anti-IS begitu teman-teman ya dulunya tuh. Jadi ya sebenarnya menurutku pemerintah atau Presiden Pak Jokowi juga sudah tidak bisa disalahkan lagi tentang persoalan ini ya teman-teman begitu. Jadi langkah tegas yang harus dilakukan adalah dibalikin ke negaranya Myanmar. Kumpulin aja itu orang itu jadi satu, habis itu kirim dah ke negara Myanmar. Mau di seperti apa kan etnis Rohingya di sana, bukan urusan negara kita, itu urusan negara Myanmar kan begitu. Kalau dipikir-pikir itu ya benar-benar berbanding terbalik dengan kondisi asli penduduk Indonesia ya. Ada yang masih tinggal di kosan, ada yang ngontrak, kadang pekarangan juga belum punya ya. Mau makan pun harus capek dulu ya. Tapi beda dengan kondisi etnis Rohingya begitu ya. Di Sidoarjo, Jawa Timur aja mereka itu ditempatkan di kayak salah satu apartemen gitu ya. Bukan apartemen sih, rumah susun dah gitu. Bahkan tinggalnya sudah puluhan tahun yang lalu loh teman-teman. Mungkin lebih dari 15 tahun. Bahkan ada yang menikah gitu kan dengan warga Indonesia juga, punya anak dan lain sebagainya. Coba bayangin.
sementara penduduk asli Indonesia itu harus sudah bekerja luar biasa ya, karena sulitnya kehidupan kan begitu. Jadi akan seperti apa nih langkah selanjutnya untuk mengatasi gelombang etnis Rohingya? Ya udah, dikumpulin aja jadi satu, habis itu balikin ke negara asalnya, ya kan begitu. Nggak mudah loh, soalnya di Malaysia itu sudah ratusan ribu loh ya, bahkan minta pulau gitu ya. Di Indonesia udah ribuan, makanya jangan sampai berkelanjutan, jangan sampai bertambah jadi ribuan gitu, puluhan ribu gitu. Masalahnya kalau sudah beranak pinak itu susah. Itu satu indukan aja itu bisa ngelahirin 5 sampai 7 8 orang loh, orang etnis Rohingya itu. Orangnya itu bener-bener apa ya? Tahan banting, super power itu emak-emaknya lah gitu ya. Beda dengan ibu-ibu Indonesia yang kemenye, yang menye-menye gitu. Kalah udah nantinya sama orang-orang etnis Rohingya itu. Bisa-bisa mereka yang menduduki tanah kita, begitu teman-teman. Jadi jangan sampai tanah air kita itu diduduki oleh bangsa imigran, gitu teman-teman. Ayo kita tolak tegas etnis Rohingya di Indonesia ya. Ini bukan soal soal agama, ndak ada sama sekali. Soal kemanusiaan juga sepertinya dulu Pak Jokowi juga agak kecuriga gitulah soal kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia, teman-teman. Kayak ada something gitu kan, makanya Pak Jokowi itu menolaknya gitu ya. Itu kan feeling seorang presiden ya, begitu teman-teman. Yuk kita sama-sama tolak Rohingya. Oke, terima kasih. Ada berita buruk hari ini, weh. Itu ketua kepala entah apalah yang memimpin organisasi UNHCR di Indonesia mau ngasih satu pulau untuk mereka pengungsi Rohingya. Menurut kalian cocok nih, weh? Komen ya. Kalau nggak cocok, kayak mana jalan keluarnya? Menurutku tidak cocok. Karena banyak warga negara Indonesia asli digusur di tempat mereka asli lagi, diporak-porandakan. Itu kayak di Batam, di Rempang. Banyak lagi manusia-manusia masyarakat Indonesia yang diusir dengan pemerintah setempat. Di negara kalian, di negara pula lagi. Di daerah kalian gimana, weh? Komen ya, tempat kalian yang sering digusur. Kedua, itu pengungsi Rohingya sering selalu diberi makan kenyang. Kalau nggak kenyang komplain. Tempat kalian gimana, weh? Komen ya. Kalau menurut aku di negara kita masyarakat Indonesia masih banyak kekurangan makan. Itu di sini banyak anak-anak yang terlantar. Hubungi aku biar aku kasih tahu tempatnya. Banyak yang mau diurus. Itu anak-anak muda yang di bawah umur 20 tahun masih perlu dievakuasi. Selalu ngelem, selalu tidak ada sekolah, tidak ada untuk memberikan education tentang pendidikan. Ketiga, yang lebih herannya itu pengungsi tidak ada membawa dokumen yang perlu untuk negara Indonesia ini. Tidak ada dokumen-dokumen mereka, contoh seperti paspor atau visa. Sementara masyarakat Indonesia yang mau keluar negeri bekerja atau melancong harus pakai paspor. Bahkan sering sekali ini dengar, catat baik-baik, Indonesia ini masyarakatnya pencari kerja kalau mau ke Malaysia harus pakai ini, garanti katanya. Ada lagi sebagian informasi ku dengar harus diselipkan uang lembaran bukan recehan di dalam amplop supaya imigrasi Indonesia meloloskan mereka masuk ke Malaysia atau ke luar negeri mana aja lah untuk mencari kerja. Catat, mencari kerja, mengkais rezeki. Aku dukung masyarakat Aceh untuk menolak pengungsi Rohingya. Aku dukung kalau Pak Menko Polhukam akan mengembalikan mereka ke negara asalnya. Kalau kita masyarakat Indonesia masuk ke negara orang lain, tetangga atau di mana sajalah, itu memberikan deposit untuk mereka, negara mereka, income bagi kebutuhan bagi kas negaranya, maksudku. Tapi pengungsi Rohingya malah menumpurkan, tiap hari makan tiga kali satu hari, pakai daging, pakai makanan yang lezat. Tapi kalau masyarakat Indonesia itu banyak pesantren yang perlu diayomi Pak Menko Polhukam, yang perlu dikasih dana untuk mereka-mereka yang kekurangan. Bagaimana menurut kalian masyarakat Aceh? Oke, kita mari dukung supaya pengungsi dikembalikan.
Apakah benar UNHCR di Indonesia dipimpin oleh mantan pengungsi Rohingya? Apakah kita perlu untuk mengusir UNHCR dari Indonesia? Dan gimana sih sejarahnya kenapa kemudian pengungsi Rohingya itu bisa ke Indonesia? Dan ini ceritanya. Fakta yang pertama adalah pemimpin UNHCR di Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan berkenegaraan Denmark. Dan aku sampai sekarang masih bingung kenapa banyak informasi beredar bahwa pemimpin UNHCR ini dari daerah Rohingya. Dan aku bisa menguji validitas yang aku sampaikan dengan resource yang valid. Tapi aku izin untuk nggak memberikan informasi yang ada secara publik dalam rangka perlindungan data pribadi. Yang kedua, apakah kita perlu mengusir UNHCR dari Indonesia sih? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ini tidak terlepas dari sejarah lama Indonesia yang tidak terlibat dalam konstruksi 1951 terkait pengaturan pengungsian, yang mendorong Indonesia menyerahkan kewenangannya kepada United Nations untuk kemudian terlibat dalam penanganan pengungsian khususnya di Indonesia. Nah, perlu disadari juga akibat yang mungkin terjadi jika UNHCR di Indonesia itu dikeluarkan. Nah, akan banyak sekali stigmatisasi dari negatif dari member of United Nations yang mengatakan bahwa ternyata Indonesia tidak bisa bekerja sama dengan baik ya dengan UNHCR, dan bahkan bisa terjadi isu pelanggaran HAM di sana. Dan apa sih solusinya? Perlu ada kerjasama yang lebih lanjut terhadap UNHCR dan Indonesia. Dan jangan lupa Indonesia telah terlibat terhadap isu pengungsian sejak 1970-an sampai sekarang, yang bahkan pernah menjadi salah satu camp sementara bagi mereka yang terlibat atau terdampak oleh sipil Vietnam. Terakhir, kenapa kemudian masyarakat Rohingya itu memilih Indonesia sebagai tempat persinggahan mengungsinya sih? Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari perubahan peraturan pemerintah Bangladesh pada tahun 2019 yang mengubah status negaranya yang berawal dari negara suaka terbesar sejumlah lebih dari 700.000 pengungsi ke sana menjadi negara nol suaka atau tidak menerima lagi pengungsi dari Rohingya dari tahun 2019. Hal ini menyebabkan perubahan pola migrasi yang awalnya ke daerah utara menuju selatan, yaitu daerah Thailand, dan kemudian Malaysia, dan akhirnya Indonesia juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak atas pengungsi Rohingya ini.